Halo pemirsa TV Berita.com, berjumpa kembali dalam program Dialog Ada Apa dengan Karawang bersama saya Bambang Aris. Saat ini sudah hadir di studio utama TV Berita.com sejumlah narasumber yang selama ini cukup kritis menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Karawang, seperti persoalan penyerapan anggaran yang tidak maksimal, kebijakan soal mutasi pegawai negeri sipil, dan kebijakan-kebijakan krusial lain. Namun kali ini kita khusus akan mengupas persoalan yang sedang hangat diperbincangkan warga Karawang, yakni disharmonisasi antara Bupati Adeswara dan Wakil Bupati Selika. Selamat datang Bapak-Bapak di studio TV Berita.com. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait disharmonisasi antara orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Kabupaten Karawang yang baru-baru ini diperbincangkan khalayak ramai. Bagaimana tanggapan dari Bapak-Bapak ini? Saya mulai dari Pak Dadang, silakan. Baiklah, terima kasih. Di era reformasi seperti ini secara nasional ya, baik di pemerintahan kabupaten maupun provinsi, disharmoni ini selalu terjadi. Di mana-mana, hampir di mana-mana. Karena mungkin kita antar dulu dari ke atas ya. Kenapa? Karena ada sistem perubahan tentang undang-undang pemerintahan. Di era reformasi ini orang menjadi pemimpin itu katakanlah ujug-ujug Pak. Tetapi di zaman Orde Baru itu ada tatanan, ada kredit poin jadi pegawai untuk menjadi top leader di pemerintahan ini. Saya ambilkan contoh, kalau di TNI seorang perwira ada sekolah kursus dasar, di PNS ada namanya sekolah ADUM, sekolah dasar administrasi pertama, terus berjenjang. Di TNI ada namanya SPAMA, di sini ada namanya SPAMA, di sini ada Suslapa, terus sampai ke di sini ada Sesko, di sini ada Spamen, di sini ada Spati, di sipil, di TNI ada Sesko Abri. Nah barulah ke Lemanas ya. Nah dari tatanan-tatanan itu membuat orang penyelenggara negara mempunyai kredit poin, track record, troop of duty dan oreranya itu luas, sehingga dia mampu mumpuni untuk memimpin pemerintahan. Tapi saat ini dengan sistem perpartean yang sekarang secara nasional, akhirnya di mana-mana terjadi konflik ini. Nah khusus untuk di Karawang, tentunya kalau saya yang menanggapi, kebetulan saya adalah lawan politik ya, kebetulan saya adalah mantan bupati, mungkin tidak kurang etis, tetapi saya merasa menyesal lah ya. Kok bisa sih sampai mencuat ke permukaan seperti ini? Nah, ketidakdisharmonian ini, ketidakharmonisan ini, ada faktor-faktor yang berpengaruh. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ya, ada faktor internal, eksternal. Contohnya faktor internal. Bahwa seyogianya kalau memang pemimpinnya ini jadi dari bukan dikarbit tentunya ya, artinya dikarbit itu ujug-ujug. Ya. Dengan karena dia bisa membeli jabatan, orang bisa jadi pemimpin. Tapi track recordnya menjadi pemimpin belum ada kan. Jadi dia tidak mengerti tentang manajerial, dia tidak mengerti tentang leadership, kan gitu. Nah, kalau di situ kita lihat bahwa kedisharmonian ini tadi faktor internal dan eksternal. Internal contohnya, seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh internal. Internal lebih luas. Artinya bisa keluarga, bisa istri, bisa juga anak, bisa juga pendukung. Kan itu ya. Nah, eksternal lainnya ya banyak faktor lagi. Ada staf ahlinya yang di luar itu. Kalau penyelenggara negara ini tentunya menggunakan aturan dan tatanan yang benar, di dalam satu koridor sistem pemerintahan nggak mungkin terjadi hal seperti ini. Mungkin itu komentar saya pertama dulu ya. Jadi di sini tentunya titik lemahnya adalah kepada top leader dan top manajerial dari bupatinya sendiri. Karena tugas seorang bupati itu adalah satu, tanggung jawabnya adalah jelas mensejahterakan rakyat dan mensejahterakan pegawainya. Nah, agar kita bisa mensejahterakan rakyat dan pegawai, dibangunlah teamwork yang baik dalam pemerintahan ini kan. Nah, bagaimana bisa bekerja dengan baik kalau memimpin kedisharmonian antara bupati dan wakil bupati aja tidak bisa, mesti di bawah juga tidak akan terjadi teamwork. Makanya lahirlah komentar-komentar orang berakibat kepada anggaran, berakibat pada ini. Karena pada lingkup yang kecil aja belum mampu untuk mendisharmonikan. Kan gitu. Jadi kalau saya bukan menyalahkan, ya punten kalau mendengar mungkin Pak Bupatinya, sebenarnya kembali kepada tanggung jawab itu pada pimpinan. Apalagi agama Islam toh, dalam suatu keluarga pun yang punya tanggung jawab itu adalah kepala keluarga toh, apalagi mimpin pemerintahan. Sebenarnya kan mudah saja. Kalau saya dulu jadi pemimpin, pengalaman empirik bahwa saya jelas karena wakil bupati saya kebetulan dari politik, dia belum berpengalaman, saya kasih tugas. Kamu adalah wakil itu tidak enak,
tidak punya kebijakan, tidak punya keputusan. Tapi saya berikan tugas, tugasmu adalah satu. Kamu mengawasi semua proyek pekerjaan yang ada di Kerawang ini, kontrol tiap hari keliling kemana-mana. Yang kedua, semua organisasi wanita, kau yang punya kewenangannya membina. Mau dikasih bantuan, mau dikasih apa, itu silahkan Wakil Bupati. Jadi jelas jobnya itu kan. Menyimpang dikit, panggil, tegur, kan gitu. Nah sekarang terjadi disharmoni seperti ini. Kita tanyakan kepada pemimpinnya, pernah nggak memberikan tugas yang jelas kepada Wakil Bupati? Pernah nggak Wakil Bupati itu nggak bener ditegur ya? Bukan karena urusan SPJ ya. Saya dulu dengan Wakil Bupati yang dulu itu sampai koordinasi, SPJ-mu udah kecair belum? Dan mencairkan SPJ 5 menit, datang ke meja saya, staf Wakil Bupati langsung tanda tangan. Kenapa sih? Memberikan kesejahteraan pada wakil apa beratnya sih? Berbuat baik pada orang apa salahnya sih? Dan itu pembantu kita. Dan ingat kalau ngerti manajerial adalah minute. Kemampuan keahlian seseorang menggunakan barang, menggunakan orang, menggunakan aturan dalam struktur organisasi ini untuk mencapai tujuan. Jadi kalau Wakil Bupati tidak diberdayakan, menurut aku rugi lah ya. Wong dia pembantu kita kok. Mungkin sementara itu dari saya. Ada yang ditambahkan? Baik, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Ini topik yang dibahas, topik klasik. Topik yang sangat klasik, masalah klasik hampir di semua daerah di Indonesia. Cuma di Karawang ini menjadi lebih klasik karena pemicunya adalah masalah SPJ. Masalah hak seorang wakil bupati yang tidak diberikan. Jadi masalahnya itu menjadi sangat klasik. Cuma kalau saya melihat bukan sekedar masalah SPPD-nya. Saya melihat SPPD ini hanya sebagai pemicu dari akumulasi permasalahan yang selama ini muncul, menguat di pemerintahan. Kemungkinan besar komunikasi antara bupati dan wakil bupati itu tidak berjalan dengan semestinya, gitu. Tidak jalan. Komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Apakah komunikasi itu dibatasin oleh pihak-pihak tertentu? Itu kita Allah wa'lam, kita tidak tahu. Cuma kemungkinan besar terlalu banyak intervensi pihak lain terhadap kekuasaan bupati saat ini. Sebagai contoh, kita beberapa kali terjadi di media juga itu cukup banyak dikupas dulu. Ada surat yang keluar tanpa prosedur, ada kebijakan tertulis yang sifatnya pemerintahan bisa keluar tanpa prosedur pemerintahan yang berjalan dengan baik. Dulu ada namanya surat pengangkatan direksi Petrogas, ada pengangkatan masalah pasar dulu yang sempat rame. Jadi banyak sekali itu kan menunjukkan tata kelola pemerintahan itu tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan semestinya. Padahal Pak Dadang ini kan lama jadi bupati. Beliau ini pemimpin. Di dalam bupati ini pembantunya sangat banyak. Wakil itu juga merupakan bahagian daripada pembantu bupati. Tetapi apabila fungsinya tidak dijalankan dengan baik, atau mungkin memang dihambat oleh kelompok-kelompok tertentu untuk tidak berkomunikasi dengan baik, itu lain lagi gitu. Ini tergantung kepada personal bupatinya gitu. Jadi masalah disharmonisasi ini sebetulnya masalah klasik, cuma lebih klasik lagi karena masalahnya adalah masalah SPPD. Masalah SPPD itu seperti kata Pak Dadang tadi, itu masalah sangat-sangat sepele sekali. Kalau Pak Dadang cuma 5 menit, kalau ini sampai 19 bulan tidak keluar gitu kan. Apa persoalannya gitu kan? Jauh sekali itu 5 menit dengan 19 bulan gitu ya. Jadi ini tata kelola pemerintahan yang harus dibenahin gitu. Artinya yang disebut dengan intervensi itu banyak. Intervensi itu ada dari internal, dari ada eksternal. Kita dulu mengenal ada orang-orang di luar pemerintahan yang berada di lingkaran bupati, itu juga sesuatu yang tidak baik untuk satu pemerintahan. Saya dulu pernah beberapa kali katakan bahwa di dalam lingkungan, di dalam ruangan bupati itu terlalu banyak rahasia negara. Mungkin begitu Pak Dadang ya. Tapi begitu ada orang luar yang bukan orang pemerintahan ada di dalam itu, rahasia negara ini kan sesuatu yang berbahaya juga gitu. Nah, menyangkut masalah disharmonisasi wakil bupati ini ya, sangat banyak saya melihat kaitan-kaitannya dengan wakil bupati. Kenapa baru mencuat sekarang, walaupun beberapa bulan yang lalu pernah mencuat tapi padam. Ya mungkin 19 bulan tidak dikasih tugas apa-apa, ya tugas saya sebagai apa gitu. Nah, kemudian ada pemicu SPPD, ya sekaligus ada ini sebagai pemantiknya gitu. Padahal ini akumulasi permasalahan yang sekian lama. Saya pikir menurut saya sementara seperti itu. Cuma satu lagi,
apapun yang kita sampaikan bahwa bupati kita termasuk bupati yang anti kritik, itu aja. Yang anti kritik. Sebelum saya ini tambahkan dulu ya. Jadi selama 2 tahun Pak Adeswara jadi bupati, saya sering menyampaikan statement-statement yang jelas. Sementara mengelola negara ini, pemerintahan Kerawang ini tidak menggunakan sistem aturan pemerintahan yang benar, maka setiap kebijakan apapun akan ada ekses. Kalau orang itu di luar sistem. Apa itu yang dimaksud sistem ya? Tadi sudah dikatakan oleh Pak Robin kan, semua keputusan bupati itu harusnya melalui mekanisme staf yang ada. Ya, setiap persoalan apapun kalau saya jadi bupati, selalu minta telan staf dari staf yang berkepentingan. Menyangkut perizinan, menyangkut masalah apa, saya minta ada tulisannya. Nah, sehingga pada posisi seperti itu, saya integritas kita ambil keputusan berdasarkan saran staf itu. Nah, kalau kita sinyalir tadi dari Pak Robin tadi, ada pihak luar yang ikut berkecimpung ini. Nah, pihak luar ini yang selalu dikatakan membelai dengan kata woblohi apa. Padahal yang tahu benar atau tidak dirinya yang menjawab benar enggak saya itu dikendalikan. Kalau pihak luar ini bisa dijelaskan Pak Dadang? Seperti apa? Kelompok Pihak atau luar person? itu tadi saya katakan internal, bisa pihak keluarga, bisa istrinya, bisa anaknya, bisa saudaranya yang lain, Bisa tim suksesnya. bisa eksternal, bisa tim suksesnya, Ya. internal keluarga ya. Dan itu betul-betul kalau saya ngomong di sini nggak etis ya. Kalau saya ngomong di sini nggak etis, mungkin marah beliau. Kalau saya ngomong di sini, tapi jawab dalam diri sendirinya, bohong nggak gitu loh. Bahwa dia menjadi pemimpin ini sangat dikendalikan, kan kasihan. Kalau boleh saya katakan di sini, udahlah bisa dibuka ya sedikit katakan. Ada yang mengkritisi, yang telepon bukan bupati kok, yang telepon orang lain. Wakil Ketua Golkar saya kemarin memberikan statement di koran, malam-malam yang telepon bukan bupati. Berarti yang sangat domain ini kan ini, Yang pihak luar tadi Bapak ya maksudnya. pihak luar yang internal, eksternal ya. Eksternal ya. Nah, yang tahu siapa itu eksternal, jawab dirinya oleh Adeswara. Udah, begitu ya. Jadi kalau semua tatanan menggunakan staf, tadi ada surat yang nggak benar sering dan sebagainya, karena dia tidak menggunakan staf, padahal staf itu ahli-ahli, pandai-pandai daripada kita. Dan bikin tulisan staf, namanya telan staf. Nah, sehingga di kemudian hari ada masalah, ada trouble, pimpinan bisa bertanggung jawab. Saya memang berdasarkan saran staf, mana nota dinasnya, ada semuanya itu. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang keliru itu apa bupatinya atau saran stafnya yang nggak benar. Kan begitu. Itu tatanan pemerintahan. Lah kalau ini keputusannya oleh orang lain, jangan Pak. Nanti dulu Pak. Kan, ya kacau dong. Ya kacau. Jangan baikan sama wakil bupati kamu. Udah di stressing seperti itu ya. Siapa orangnya? Dan ini tidak menjadi suatu apa ya? Sudah menjadi buah bibir di masyarakat Kerawang. Tolong dong, turun ke lapangan, dengar suara rakyat. Golkar itu suara rakyat, suara Golkar suara rakyat. Wong saya kemarin ngelayat orang mati di Telaga Sari. Semua ngadu ke kita, Pak gimana pemerintah ini dikendalikan oleh ini? Dikendalikan oleh ini, semuanya Pak. Coba dengar suruh pendukungnya. Jangan sampai beliau itu mendengar hebat. Taunya ini pendukung yang cari makan. ABS. Besok beliau salah dijatuhin itu. Benar. Ini apa salahnya? Katakan kalau saya ngomong vulgar tapi mungkin sakit hati ya. Tapi tidak punya tujuan jelek. Prihatin gitu lah. Prihatin dengan kondisi seperti ini. Dia sini ngomong di koran, wablohi kenapa nggak datang sini? Panggil wong otoritasnya pada Bu. Wakil bupati menghadap saya ke ruangan. Kau ngomong apa begitu? Dulu saya dengan Bu Eli gitu, tanyakan Bu Elinya. Dan kita bersahabat. Sampai hari ini kita bersahabat. Hanya kemarin klik ya karena ada kepentingan politik. Biasa politik kemarin nyalonkan, saya nyalonkan kan ya. Itu wajar. Tapi setelah itu kita berdampingan lagi. Tidak ada masalah. Enjoy lagi. Jiwa besar jadi pemimpin. Berani mengambil keputusan. Berani bertanggung jawab. Itu semuanya penjabaran yang sering saya katakan dalam sifat Nabi yang disebut amanah, patona, tablik, dan apa satunya? Sidik ya. Itu semuanya. Jadi pemimpin jangan tidak tahu. Ya. Coba sering statement di koran. Ada jalan ditutup, tidak tahu. Terus gimana? Di mana integritas kepandaian bupatinya itu kan? Dikit-dikit tidak tahu. Nah itu kan menunjukkan bahwa dia tidak dikendalikan orang. Masa sih? Kalau saya jadi pemimpin ada suatu kegiatan, paparan kamu di depan saya. Apa-apa kegiatan kamu? Ini. Ini begitu jalan ditutup, saya tidak tahu kok. Saya tidak mengizinkan. Jadi yang izinkan siapa, Mas? Kan gitu aja loh. Di kalangan menengah atas mah ketawa. Tapi mungkin di kalangan rakyat, ya mungkin biasa. Ini keras saya ngomong, tapi menjadi koreksi bagi saudara bupati. Ya. Suatu saat tinggal tunggu ledakan aja kalau terus-terusan begini. Dan saya selalu ngoreksi terus. Demi kecintaan saya pada dia sebenarnya.
Dan maaf boleh saya katakan, pada saat beliau menang, saya ngucapin selamat, beliau paginya datang ke saya berpesan, kau jangan bermusuhan sama saya, besok kau jangan diadu-adu sama para pendukungmu, toh. Bersatulah kita berdua, toh. Jangan kau dipengaruhi oleh orang-orang, punyalah integritas yang baik. Saya udah pesankan seperti itu. Tapi kan terpengaruh diadu-adu, seolah Dadang Mukhtar lawan politik, kan gitu. Apalagi ngomong begini, mungkin waduh beliau kesel banget tuh. Wong saya biala aja dia rekam, dia dengerin sendiri. Terima kasih dengerin kata-kataku kan. Bukan saya sekarang Pak Rudi manggil saya. Oh bagus supaya dia mendengar gitu loh. Ini sama dengan orang itu, orang anak sunat naik odong-odong deh. Wah, diangkutlah sama si pengangkutnya ini. Wah, rasanya hebat aja. Besok ini salah sama pendukung yang tadi, yang kerjanya ABS dan cari makan, dilempar tuh dia. Dan ini tunggu bom waktu. Karena yang disakitin ini dari mulai wakil bupati sampai rakyat kecil. Sampai staf yang terkecil pun banyak yang tersakitin. Kalau boleh saya ngomong, ya. Gitu. Ya, tolonglah. Jadi kedisharmonian ini adalah sekali lagi kalau menurut saya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Internal itu yang berpengaruh besar. Nggak tahu kalau Pak Asep Kucir bicaranya lain, kalau saya bicaranya normatif. Tadi tentang ilmiah kan. Dan kembali ya, manajemen modern di era seperti ini itu 4 elemen. Tadi disinggung oleh Pak Robin. Selama jadi pemimpin selalu bersama, selama jadi pemimpin itu selalu peduli, selama jadi pemimpin selalu terbuka, dan komunikasi. Nah, kalau komunikasi ini tersumbat, mesti akan ada masalah. Saya benar jadi bupati 2 tahun, rakyat saya masih berkomunikasi. Kan gitu. Nah, yang dibangun sekarang, is okay dia bisa membangun seluruhnya, komunikasi dengan stakeholder. Tapi urusannya dengan urusan duit. Besok kurang makan, gigit si pendukung-pendukung ini. Kan gitu. Oke. Jadi nambahkan aja ya, supaya beliau juga dengar, pasti dengar. Kan gitu. Ya Pak Asep? Baik, betul. Tapi ini merupakan koreksi yang membangun. Kenapa ini tidak disharmoni? Ada faktor yang berpengaruh. Karena dia di luar sistem dia bekerja. Faktor berpengaruh ini siapa? Internal. Internal jawab sama saudara di suara siapa? Dikendalikan siapa? Dirinya, jiwanya, dia orang beragama. Tuh, dia pendidikannya dari S2 agama. Mungkin dia mengerti. Oke? Baik, ini tampaknya Pak Asep sudah nggak sabar juga nih. Saya dari tadi untuk Sebagai menanggapi. pembela. Pak Asep pembela, namanya pengacara. Pasti pengacara. Tapi jangan sampai ABS gitu loh. Kalau ABS nanti kayak orang naik odong-odong kan. Begitu salah dilempar sama orang odong-odongnya. Gini, Kan Pak, kacau. Pak Haji, Pak Dadang, ya Pak Robin ya, terus kepada presenter. Saya tidak pernah, ini memang cukup prihatin lah. Prihatin yang dalam-dalamnya saya sebagai rakyat. Memang saya prihatin sekali. Bupati dan wakil bupati ini bukan orang yang dewasa, tetapi anak-anak kecil. Jujur, dia mau suka mau enggak sama saya nggak digaji sama dia. Artinya buat saya seperti itu. Karena kenapa? Selama 2 tahun dia menjabat ini apa hasilnya? Nggak tahu kok kemana-mana tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dadang. Beliau menyampaikan dengan tegas, lugas, semuanya jelas kok. Bagaimana caranya, seperti apa. Namun pertanyaan saya, ketika dia mau mencalon, berarti kan ada salah satu antara bupati dan wakil bupati calon. Sama-sama meminang. Mau nggak jadi wakil? Oke, bagaimana persyaratannya? Ini kan masing-masing punya syarat. Kan gitu. Saya pengen begini, ini pengen begini. Tetapi di dalam tatanan pemerintahan, tidak seperti itu. Kejadiannya, yang satu merugi. Udah seperti kayak gini, rugi semua. Rakyat juga rugi, ya saya rugi. Punya pemimpin yang seperti gini. Saya bukan membela ataupun kemana-mana, tidak. Tapi saya kecewa, prihatin. Prihatin sekali. Karena apa yang dia sampaikan tadi oleh para beliau-beliau yang ada di sini juga sama. Bukan tipe saya untuk ABS. Saya sudah pernah menyampaikan di dalam tvberita.com ini. Hanya seorang pemimpin dengan telunjuknya seperti Dadang S. Mukhtar. Ingat bahasa saya itu. Dia dengan telunjuknya saja, jalankan itu, jalan. Tapi ini mana telunjuknya? Yang ada berkas dia bawa ke sini, bawa ajudan, bawa. Di rumah nggak diberesin, bawa lagi tuh data, bawa. Ini kapan mau selesainya? Tadi pantas dibicarakan sampai ada sekian hari. Sementara bulanan malah kan. Sementara pada waktu Pak Dadang S. Mukhtar 5 menit selesai. Mau ketemu sekarang pun ini bukan kerajaan. Bupati itu bukan milik seseorang. Maaf, saya bukan mengagulkan kepada beliau. Saya mau ketemu dengan beliau. Nggak ada yang namanya birokrasi segala tek-tek bengek sampai bengek.
Nggak ada. Saya mau ketemu 2 menit, Pak. Diterima sama beliau. Ada apa, Dek? Begini, Pak, selesai. Aku minta begini, diselesaikan sama dia. Utang gua lunas. Ini utang nambleng sama rakyat. Saya rakyatnya loh. Tapi saya nggak memilih dia. Jujur aja, saya nggak memilih dia. Saya bukan mau disukai oleh Ade Suara, oleh Selika. Saya nggak ada kepentingan dengan hal itu. Tetapi saya kasihan. Mungkinkah umur dia akan lama sampai 2013 ini? Kalau tidak, kalau seandainya wakil bupatinya menyatakan, di partai banyak dia. Ada Golkar, ada Demokrat, cukup ada 3 partai saja menyatakan itu selesai. Kalau secara garis besarnya kita melihat ke sana, teropong dia ada di mana? Punyakah teropong dia? Enggak punya teropong. Ya, itu tadi dikatakan tadi. Ada menyampaikan bahwa, oh ada begini Pak, Bapak tenang aja. Begini. Aduh, Mak, kasihan sekali. Kok mau dibeginikan asal senang. Tetapi yang di dalamnya bagaimana? Begitu mau mutasi. Mutasi. Tanya, katanya ada Wani Piro. Siapa yang ngomong gitu? Saya udah katakan berulang kali, siapa sih ngomong Wani Piro ini? Sebutkan saja. Kalau memang itu istrinya menyebutkan Wani Piro, katakan itu. Ini nggak bener gitu loh. Jangan ada sumpah laknatullah. Wih, laknatullah saya bilang gitu. Bener gak? Memang ada suaranya mah bener. Bener memang, tapi saya bukan mengagulkan benarnya gitu kan. Benar kalau ada suaranya tidak. Bupatinya memang tidak. Tapi tadi ada faktor X. X di sini siapa? Internal. Terjawab tadi oleh Pak Dadang Esputar. Siapa itu? Siapa itu? Diperjelas, Ada dipertegas di situ itu. di dalam itu. Siapa di dalam itu? Ya istrinya katanya. Sebutkan Pak, nggak usah takut-takut. Kenapa? Dia kecewa, syukur. Mau terima, counter di sini. Jawab. Jangan setelah ini ada SMS masuk Ancam. mengancam. Gentle dong kalau jadi orang. Katanya ngaku orang Kerawang yang benar. Orang Kerawang itu geras genderong. Urat segede-gede gini. Hadapi. Sok, lu Sep nggak bener. Nggak bener, bilang nggak bener, nggak apa-apa. Nggak suka, laporin. Saya pemicu, apanya yang pemicu saya? Saya cuma hanya di sini untuk berdialog. Ada beliau semua yang ada di sini yang mengerti tatanan pemerintahan. Tapi yang ada yang jadi korban curhatnya wakil bupati seperti itu. Kasihan kan? Semuanya masing-masing punya tupoksi kok. Masing-masing wakil bupati punya ini jobnya. Ini bupati seperti gini. Ini jalan masing-masing gitu loh. Ini kemana, nyambungnya di mana? Nggak tahu. Yang satu ke Cirebon, yang satu ke Jakarta. Jadi pantas seperti ini. Curhatnya wakil bupati Selika, saya meringis, kasihan sampai sebegitu dalamnya. Saya bukan ngebela wakil bupati Bu Selika ya, enggak. Tetapi tatanan dalam pemerintahannya kok begini. Ini bukan orang dewasa, tetapi anak kecil yang selalu ribut, yang meminta selalu bagaimana kepada bapaknya. Di sini bapaknya yang mana? Sementara ini saya rakyatnya, itu bapak saya, itu ibu saya. Kalau pimpinannya seperti itu, lantas rakyatnya bagaimana, Pak? Nah, kira-kira seperti itu. Sekali lagi saya bukan membandingkan dengan yang lain. Yang saya dengan kasat mata saya sendiri, saya meminta kepada beliau dahulu waktu jadi bupati pun nggak ada bertele-tele. Ini bertele-tele gitu loh. Mohon maaf. Kan itu seperti itu. Nah, dari saya sih Pak, saya sih Baiklah. tidak ada hal-hal yang lain. Kita tidak punya tujuan jelek ya Nggak Pak ada, Sep, ya. nggak ada, Justru sama kita ini sekali. justru kecintaan kita pada Kecintaan Kerawang aja, ya. gitu loh. Kecintaan kita pada saudara Ade Suara. Betul. Gitu loh. Kalau besok dia jatuh duduk kan kasihan Pak. Iya. Saya tidak ingin melihat beliau nanti jatuh duduk. Ngerti jatuh duduk? Iya. Ada masalah yang menghancurkan dia. Kalau dia masih tetap mempercayai orang-orang yang hanya ABS. Kita ini semuanya merupakan menjadi kontrol sosial yang bersifat konstruktif. Membangun. Yuk, mestinya dia bertanya sama kita. Mestinya gini yang ngerti, kan? Sekarang rakyat merasakan kok dari kampung ke kampung. Apa sih 2 tahun kerjanya? Nggak ada. Maaf ya, kemarin di sholat Jumat itu, saya juga diundang karena saya menjaga jarak. Saya nggak hadir. Ada orang berani bertanya, apa kejutan Bapak sih di tahun 2012? Ya ini bikin masjid. Katanya, masjid yang buat rakyat kok diaku. Kan bingung juga kita kan. Kan kasar. Itu pun Jadi, telat. Masjid pun telat, Pak. Enggak, masjid itu masjid yang rest area. Oh, iya. Jadi artinya rakyat tuh merasakan bahwa beliau ini sekarang ada kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintah yang sayogianya. Gitu. Kalau saran saya nih ya, panggil Silika. Silika masih anak-anak, 31 tahun wajar. Dia sudah 45 tahun lebih dewasa dia. Wajar lah kalau ke kanak-kanakan itu. Kan gitu kan? Panggil, berikan petunjuk, berikan teguran, berikan arahan, briefing staf. Ya. Begitu loh. Betul. Dan sekarang mau briefing staf aja cuma baca pointersnya sekda kok.
Mau gimana? Padahal di bawah ini kalau mau jujur, pegawai negeri itu mencomookan, Pak. Pegawai hanya karena ABS atau gini aja deh. Mestinya dia sadar ya. Karena Pak Asep udah membuka nih, gua tok mall juga kan, gitu kan. Pada satu kegiatan acara, pegawai negeri itu cuma ABS cari muka. Cium tangannya sama istrinya kok. Yang digoyong-goyong istrinya. Orang tuh sering pada melapor pada kita, kasihan Pak Ade. Tuh. Jadi orang hanya takutnya sama istrinya, semua yang dihormat-hormat istrinya, yang dominan istrinya. Yang jadi bupati siapa, Pak? Yang jadi bupati siapa? Kasihan. Pegawai negeri itu sebenarnya mencomookan. Dan perilaku-perilaku itu sudah menjadi buah bibir pegawai negeri maupun rakyat. Gitu loh. Harusnya beliau segera introspeksi. Aduh, punya dong kekuasaan. Masih sih jadi laki-laki. Tuh, begitu banget ya. Memang tentunya historisnya berbeda dengan kita-kita, sehingga kita berani. Dan maaf ya Dek, ini sebagai pembanding saya sering ngomong juga berulang-ulang. Ada kepala dinas zaman saya nggak ditegur sama bini gua, nggak disapa. Pengaruhna cek aing mah. Tuh, kamu kerja dengan gua bukan sama bini gua. Udah lu nggak ditegur ibu mah cuek aja, nggak ada pengaruhnya ibu mah. Ini benar kejadian. Boleh tanya tuh yang masih pada jadi debat-debat. Jadi yang jadi imam tuh siapa, Pak, sebetulnya di dalam rumah Ya tangga? imam rumah tangga ya laki-laki. Laki-laki kan, Pak, bukan seorang istri. Jadi ini terus terang melebar jadinya karena Pak Asep membuka. Jadi mohon maaf nih kalau Pak Ade dengerin, mau denger suara-suara kita ini. Tapi kalau nggak mau denger, nih nggak mau denger, dia nggak mau mengoreksi. Ada hearing, ada wakil ketua saya ditelepon dimarahin, kan nggak bagus. Yang telepon istrinya. Kalau boleh saya tak bongkar lagi di sini. Ya banyak itu kasus-kasus yang kayak gitu. Ada tukang foto motoin Ibu Selika, besok perintah dipindahin. Terus gimana? Ya kacau lah negara ini lama-lama. Jadi saya cuma mengingatkan dalam forum seperti ini karena ini sudah terbuka semua, tidak ada kejelekan pada Ade Iswara. Justru kita cinta dia. Besok dia jatuh duduk, kasihan. Sama-sama bupati. Kan kita? Kalau besok jatuh duduk, apalagi kalau bilang, wah Pak Dadang oposisi. Gua kalau menurunin dia 3 hari turun nih. Rakyat di tangan saya kok. Tinggal saya kerahkan. Selesai. Kasarnya. Kalau bicara kesalahan atau bicara penyimpangan, datanya ada di kita, aku nggak mau buka aja. Cuman kan kita nggak mau seperti itu. Kita kan nggak mau seperti itu, malu lah kalau ada wakil bupati yang dulu yang diganti saya, umpamanya masuk penjara kan. Terus nanti yang meneruskan mengganti saya lagi, punten-punten nih ya, masuk penjara. Oh, datanya lengkap kok, banyak penyimpangan-penyimpangan itu. Cuma saya kasihan aja. Penyimpangan secara hukum maksudnya Pak ya? Ya ada lah pasti. Adalah pasti kan. Kita cuma kasihan aja. Kalau secara hukum telak banyak. Banyak kalau telak hukum. Banyak deh, yakin. Makanya saya sering katakan, sekarang selamat. Tapi nanti di akhir jabatan, orang pengen ada yang jadi bupati, dikorek semua kesalahan itu. Dan yang menjatuhkan itu bukan orang lain, pegawai negeri dari dalam. Di mana-mana jatuhnya. Jatuhnya wakil bupati yang mana-mana rata-rata dari internal dalam. Jadi mohon maaf Pak Ade ya, kita ini tidak punya tujuan jelek. Kita ini kecintaannya pada Pak Ade Iswara. Kalau mau mendengar yang benar. Tapi kalau dia mau mendengar ini para apa namanya sih, Pak Asep, tuh, yang saya katakan pemain odong-odong itu. Ini kan menyangkut ini Pak. Itu menyangkut kewibawaan pemerintahan, menyangkut dengan kepercayaan investor dan sebagainya. Ya tidak sedikit banyak juga pengusaha yang mengeluh izin lokasi, mengajukan izin itu tidak tahu kapan turunnya, harus melalui sekian meja, bahkan harus datang dulu menghadap ke rumah. Ini kan sesuatu yang hal yang tidak umum terjadi dan ini keluhan banyak orang. Maksudnya ke rumah buat apa? Ya mungkin apakah ditanda tangannya di rumah atau bagaimana, ini kan sesuatu. Memang boleh. Pada waktu zaman Bapak datang di rumah nggak Pak? Tapi gini artinya isu yang berkembang dari Pak Robin itu betul ya. Ada investor 30 investor izin itu terhenti sampai 3 bulan bahkan 8 bulan. Ada yang sampai 8 bulan. Akhirnya menggunakan aparat penegak hukum yang minta izin. 3 hari takut. Berarti kan punya kelemahan, Pak. Di situ aja kalau saya berpikir. Tuh, karena udah 8 bulan nggak keluar. Nah, yang memutuskan izin iya atau tidak, ini pihak ketiga. Betul. Pihak ketiga. Yang negosiasi semuanya pihak ketiga. Lah ini kan kasihan besok-besok. Dan besok-besok pasti akan kebuka semuanya deh. Sekali ada yang berani buka soal hukum, akan kebongkar semuanya karena datanya sudah lengkap, Pak. Hanya KPK belum turun aja mungkin. Kejaksaan di sini masih bisa istilahnya. Nggak takut sama KPK, Pak? Oh, nggak takut KPK, tapi sama ini kelakar di luar loh. Jadi artinya ini kelakar, jangan kesinggung Pak Ade ya. Ini semua keluhan ini bukan di kalangan PNS saja,
bukan di kalangan investor saja, di kalangan masyarakat. Tinggal ada penyumbu ledaknya aja. Ada yang mau meledakkan, jadi aku jamin. Betul. Dan mereka mengadunya kepada saya masih kasihan. Jujur. Ya Pak Sep? Betul. Jujur aja. Nah, mudah-mudahan mendengar nih beliau. Pasti dia mendengar. Dan sadar gitu loh. Demi Kerawang, demi dia sendiri. Betul. Kalau besok cilaka kan, waduh malu saya. Kira-kira kuat Berarti dong. saya tidak bisa memberikan pembinaan kepada selanjutnya. Kira-kira kuat memang Pak sampai bertahan di 2013. I know, saya tidak tahu. Betul nggak? Tapi pemicu-pemicunya sudah banyak yang ingin meledakkan. Karena yang disakitin itu banyak gitu loh, Dek. Yang disakitin tadi wakil bupati sakit, karyawan kecil sakit, investor sakit ya Pak. Betul. Ini apa adanya saya bicara. Mudah-mudahan beliau menerima lah malam ini mendengar. Karena kata Pak Artinya Rudi gini. yang wawancara kemarin juga keluarga mendengar kok. Iya. Ya mudah-mudahan dia SMS aku berani. Iya. Gitu loh. Artinya Jangan SMS apa yang Daripada dibutuhkan ada- orang itu kepercayaan, Pak. Jadi artinya pemerintahan ini di tangan Pak Haji Ade ini kan seperti tidak ada kepastian. Semuanya serba menggantung. Tidak ada kepastian. Ya. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa SPPD ini bagi saya hanya pemicu. Ini pemicu. Hanya Orang tidak pemicu. dimanusiawikan, Iya. ya. Nggak mungkin orang dimanusiawikan terus meledak, ujuk-ujuk. Udah jengkel, Dek. Iya. Bukan soal SPPJ aja, Iya. banyak. Kalau ini Pak Dadang, faktor yang fundamental ini adanya friksi antara bupati dan wakil bupati ini apa sih semenjak mereka dilantik 2010 kemarin atau mulai apa ya di pertengahan jalan ini? mereka Tidaklah mulai- dari awal ya. Dari awal. Dari awal karena tadi faktor internal tadi. Ya maaf ya, saya kan monitor, saya tahu, saya telinga saya denger kan, wong saya mantan bupati, semua PNS juga tidak semua loyal ke sana, masih banyak yang loyal ke saya juga. Urusan rumah aja kan udah ribut aja. Urusan perlengkapan rumah, itu kan. Coba kalau itu aja mau dikorek, coba tanya bagian umum, dipakai siapa semua urusan rumah tangga, kasarnya. Kalau ada orang mau usil, tuh, Jadi gini, 80% urusan rumah tangga dipakai saya pikir gini, untuk Pak. kepentingan rumah dinas bupati. Dari awal dilantik ini tidak dari awal bagaimana mereka mencalonkan. Jadi setelah pasangan Haji Adik dengan Syarikat dilantik, saya melihat bahwa Haji Adik itu lebih memposisikan Syarikat itu sebagai kompetitor. Bahwa inilah orang yang akan bisa menjatuhkan, orang ini yang bisa membahayakan posisinya gitu. Jadi tidak dianggap bahwa ini adalah mitra kerja gitu. Tidak dianggap ini bahwa bagian daripada staf Semenjak bagian awal timur. dilantik itu maksudnya. Nah, sejak awal dilantik, begitu dilantik ini sudah ada kesenjangan saya melihat. Kesenjangan itu pasti tidak lepas juga daripada bisikan pihak ketiga gitu bahwa ini berbahaya dan sebagainya atau ini yang bisa menjatuhkan gitu. Kalau dulu dianggap kan Pak Dadang ini sebagai lawan yang paling berbahaya cuma Pak Dadang gitu. Tapi begitu Pak Dadang dikeluarkan, begitu Pak Dadang ini ada komunikasi dengan wakil, ini akan menjadi lebih berbahaya posisi wakil. Jadi saya pikir ini sudah ada gap dari awal karena ada ketakutan yang berlebihan saya lihat dari bupati bahwa posisi wakil ini sangat potensial untuk menggantikan. Karena sampai ada bahasa mungkin yang paling murah jadi bupati kan modalnya jatuhin bupati, wakilnya jadi naik gitu. Nah, ini kan berbahaya. Kalau jadi bahasa-bahasa seperti itu kan sebetulnya bahasa yang mengarahkan bupati untuk melakukan proteksi terlalu berlebihan terhadap kinerja wakil. Padahal kinerja wakil itu kan sudah diatur dalam undang-undang ya. Dalam undang-undang 32 itu jelas kok diatur tentang hak kewenangan daripada wakil itu. Tapi begitu hak dan kewenangan daripada wakil itu tidak diberikan, beda dengan Pak Dadang. Kok Pak Dadang kan jelas wakilnya ini udah jelas. Padahal di dalam undang-undang kan jelas diatur kewenangan daripada wakil bupati itu apa, mengkoordinasikan dengan muspida, pimpinan daerah dan sebagainya gitu. Ya kita juga sangat prihatin begitu mendengar bahwa dari ratusan surat undangan contohnya ya. Saya pernah beberapa kali ada undangan, saya ikut hadir dalam undangan gitu. Bupati diundang gitu, bupati diundang tidak hadir. Ya sewajarnya lah disposisi harusnya kalau bupati tidak bisa tolong wakil yang mewakili. Kalau sampai bupati nggak bisa yang mewakili kabak, pamannya level kabak itu kan saya pikir posisi wakil itu ada di mana gitu. Artinya wakil itu harus dimanusiakan juga gitu. Iya. Well, dalam disposisinya itu kalau yang pernah saya dengar itu atau ada orang yang mungkin informasikan tuh umpamanya sekda wakili. Nanti kepada amanat pun dibaca sama sekda. Jadi udah jelas wakil ditutup kok. Jadi gimana kalau orang digitukan, Dek? Tapi nggak ada yang begitu juga sih Pak. Ada juga seorang wakil datang meresmikan ini, bupati nggak hadir nih. Udah tadi dibilang Pak, kita buka aja, kenapa sih mesti takut-takut?
Ya sebut saja misalnya Bu Latifah, sudah sebut saja Bu Latifah. Betul. Internal itu kan Bu Latifah nih di Iya. dalamnya. Iya, udah itu jelas. Itu jelas saja, itu jelas. Nggak usah siapa orangnya siapa. Ya itu tadi saya bilang, saya nggak akan Bu Latifah suka atau tidak dengan saya nggak digaji oleh dia. Begitu kan Pak? Betul. Datanglah ceritanya wakil bupati dalam peresmian Al-Quran, pembagian Al-Quran. Bupati tidak bisa hadir Pak. Bisa hadir. Kok ujung-ujung bisa menggantikan seorang istri duduk situ tanpa dipersilakan oleh moderat? Oh. Loh, emang boleh? Itu kan salah satu contoh, publik semua tahu kok bisa seperti ini. Yang jadi bupati pertanyaan itu siapa? Istrinya atau ada suara? Yang jadi wakil tetap Selika. Kebijakannya tidak diberikan full, selesai. Kalau dari logika etika pemerintahannya seharusnya Wah. wakil. Ya yang nggak ada, Nggak kalau itu ada, pemerintahnya tetap nggak pakai ada. bupati atau asisten, Iya. gitu kan? Kan Ada. begitu deh. Kan Kalau- ada kalau wakil, dari ada ini. sekda, ada asisten. Kan gitu. semuanya Iya. masing-masing punya Ada tupoksi. perangkatnya. Nah, sebagai istri itu apa sih? PKK kan Pak? Ya. Apakah turut serta membantu kepada Bapak? Kan Atau tidak, boleh Pak. ginilah, kalau saya boleh vulgar hari ini. Saya pernah menghadap beliau waktu urusan RSI, ya. Saya kan nggak punya, saya tidak bisa online kepada beliau. Kepada siapa? Nah, tentunya dalam daftar HP saya yang adalah TU saya kan. Nah, kemudian TU saya ada yang masuk. Saya telepon, Dek, bisa nggak saya bicara seperti sama Pak Dian? Kan gitu, iya. sama Pak Dian. Oh bisa, Pak, nanti saya sambungkan. Saya telepon, Dek Dian, boleh nggak saya menghadap Pak Bupati? Urgen banget saat ini, saya bilang kan. Urgen, masuk. Selesai, nggak ada masalah ya, kita menyampaikan dengan Pak Bupati. Nanti kapan-kapan saya nggak usah pakai lewat Dian, saya mungkin telepon langsung ke Pak Bupati, punya nomor saya yang dari Teguh kan gitu kan. Ya. Besok-besoknya yang saya dengar, itu si ibu itu dimaki-maki sama istrinya, sama Bu Latifah. Kau berani-beraninya, kau kurang ajar, kau berarti masukin Dasim ke ruang Bupati. Loh, kan bingung kita, langsung dipindahin deh. Itu satu bukti bahwa itu pengaruh istri sangat besar. Jadi kesimpulannya, kalau pemerintah ini mau bagus ya Pak Ade harus bisa mengendalikan istrinya. Betul. Itu aja. Iya. Toh. Kalau Istri kita menghadirkan kalau suami kita kan, ingat Pak? lagi Pak, pada waktu beberapa belakangan ya, saat paripurna Pak Bupati malah dengan tegas bersumpah bahwa tidak ada pihak ketiga di luar. Ya hatinya suruh jawab, dia orang beragama kok. Bohong kalau manusia itu punya kejiwaan. Hatinya yang tahu dong bahwa saya dikendalikan atau tidak. Ya dulu kita pernah melihat berita gini Pak, itu bukan sekedar istri. Pada saat itu hampir terjadi konflik yang cukup signifikan lah antara Muspida. Kita sebut aja antara Polres dengan Bupati pada saat itu pemicunya Pak satu. Hanya status Facebook daripada anak. Ya, dulu kan sampai rame sampai bagaimana Bupati juga dengan Polres disatukan kembali. Itu Muspida aja bisa seperti itu gitu. Itu anak status daripada Facebook anaknya aja bisa membuat situasi yang tidak baik gitu. Jadi artinya terlalu banyak pihak yang ikut campur dalam pemerintahan ini. Makanya pertanyaan cuma pertanyaan sederhana. Ini pemerintahan atau kerajaan? Itu aja menurut saya gitu Pak. Ya. Pada tanggal 18 Oktober kemarin, Bu Selika mengaku bahwa selama ini tidak ada pembagian yang jelas masalah tupoksi ini Pak. Kita coba minta komentar dari Pak Dadang. Pengalaman Pak Dadang waktu saat memimpin Karawang ini, bentuk komunikasi yang ideal gitu ya, yang diterapkan dengan wakil Pak Dadang itu. Oke, gini tidak dulu ada aja ya. bagaimana, Jadi kalau saya selalu berbicaranya referensi ya, teori yang saya pernah dapat waktu kuliah, bahwa kepemimpinan itu adalah ilmu dan seni mempengaruhi orang. Agar orang yang kita pengaruhi timbul ketaatan, kerelaan, keikhlasan. Itu kepemimpinan, Pak. Pemimpin itu harus mampu mempengaruhi bawahannya, agar bawahannya itu patuh, taat, ikhlas, rela, menuruti perintah kita. Jadi, kalau ada bawahannya sekarang Selika ngeluh, ngomong, dan sebagainya, berarti aku ini jadi pemimpin belum bisa mempengaruhi dia dong. Kan gitu. Atau kalau boleh gini aja lah yang gampang. Anda naik bus, keselamatan Anda ditanggung siapa? Supir. Kan gitu. Berarti Jadi, Bupati sama dengan supir dong Pak ya? ya sama, saya dulu supir. Supir. Bagaimana rakyat saya nyaman tidur, nyaman nikmat, gimana supir mau dibawa 30 km per jam, gimana supir. Tapi supir jangan dikendalikan sama kenek. Kan kacau, kendalikan sama kondektur. Ya kacau dong. Begitu masalahnya. Ini udah jelas bahwa di seluruh orang itu seperti itu menilai. Dan itu keluhan semua orang. Makanya mudah-mudahan aku berdoa lah beliaunya mendengar ya. Dan Ibu Latifahnya mendengar. Berubah dengan kita ngomong terbuka begini. Dan ini se-Indonesia nonton kok. Dan kita tidak punya tujuan jelek semua.
termasuk diajak untuk merumuskan kebijakan strategis juga beliau mengaku tidak pernah. Ini apa ya namanya? Ya Ada begini unsur juga, ini. ya wakil pun tadi kurang dewasa. Dewasa boleh dewasa. Karena saya mengatakan wakil itu awak dan sikil. Tahu nggak awak dan sikil? Jadi pada saat saya dilantik, saya bilang sama El, kamu jadi wakil itu awak dan sikil. Tidak punya keputusan. Jelas nggak enak orang jadi wakil. Tinggal kitanya mampu nggak memberikan kesejahteraannya. Kitanya mampu nggak. Uang saya sampai kayak gini sama Bu Eli. SPJ-mu tuh dianggarkan sekian, udah cair semua belum? Belum tuh Pak, sebagian dikembalikan. Gua juga sama sekian dikembalikan. Itu berarti terjadi komunikasi yang baik. Tanya Bu Elinya. Ada solusinya di sini. Solusi. Ya sok kamu kegiatan mana lagi tuh? Sayang-sayang itu. Sok gua perintahin. Kan begitu. Nah sehingga timbullah teamwork tadi. Timbullah ya kalau ada konflik sedikit sih karena terakhir kita mau nyalon aja. Ya. Tapi selama ini nggak ada. Karena dia juga dimanusiakan ya. Wong sekarang punten ngomong sampai hal yang teknis. Ada orang bagian umum ngurusin wakil bupati. Langsung diancam kok kabag umumnya. Gimana? Yang ngancam bukan bupati, istrinya. Coba tanya para bagian umum. Suruh bicara itu para pegawai negeri yang ABS itu bilang. Karena wakil Gitu. bupatinya cantik sih. Nah, wakil bupatinya cantik ya wajar lah kalau cemburu antara perempuan dan orang. Nih saya ada kelakar nih, bukan ngomong kelakar ya. Karena yang jadi tentara kan anak buah saya semua. Ya. Pernah di staf itu ada istrinya tentara, dilarang deket sama gua juga. Ada tuh, yang sampai hari ini. Saya tidak bisa, wong suami saya tentara, hubungan harus tetap dong. Itu atasan saya. Waktu nembak katanya di mana di waktu apa ada nembak dulu Muswida itu. Pak adenya Sidik kelakar, kalau kau mau kena anggap aja tuh apa lesan tuh Sidika. Itu prajurit yang mendampingi denger ngomong sama kita kok. Gimana kalau sampai kayak gitu? Tuh, kalau kau mau nembak kena itu anggap aja lesan itu Sidika, mukanya Sidika. Itu ade suaranya yang ngomong begitu. Jadi dia sendiri juga menimbulkan apa namanya? Konflik. Dan sekarang kan nggak bodoh, orang duduk kelas satu acara datang istri datang bupati. Yang domen siapa? Betul, iya. Yang joget-joget di panggung siapa? Wah nonton, makanya ada LSM yang sok ideal. Kalau kamu menyarankan Kerawang ini maju, ngomongnya sama ibu, bukan sama Pak Bupati. Pak Bupati sih ya, mangga nuhun ya, mangga tuhun, dan tidak bisa ngambil keputusan. Rumah saya, nah. Saya keputusannya ada di tangan Pak Asep kata istrinya. Mangga. Baik. Jadi ini jadi bahan ketawaan gitu Iya, loh. iya. Jadi mohon ya maaf nih ya, TV berita saya semuanya bertiga ini justru memberikan koreksi yang membangun. Kalau suami istri itu mendengar terus merubah malam ini kebijakan-kebijakan, mudah-mudahan selamat sampai 2015. Nah, ini Tapi kalau tidak merubah, bisul ini pasti kapan atau kapan akan meledak. Kecamkan kata-kata saya. kalau terkait parpol pengusungnya, Pak, ada nggak kewajiban untuk mendamaikan antara kedua pihak ini gitu ya? Kan sudah komisi saya mungkin jelek image-nya bahwa itu Golkar itu komisi pemerintahan ya. Ketuanya komisi A itu pemerintahan. Yang bertanggung jawab bobroknya pemerintahan itu Golkar juga, Pak. Makanya saya ngomong keras seperti ini. Makanya dia mau menghearing, ingin mau mendamaikan. Yuk, gitu loh. Karena kalau saya kan cuma ngomong begini nih. Tapi kalau mereka kan secara kelembagaan, secara komisi A yang bertanggung jawab tentang kontrol penyelenggaraan pemerintah. Makanya minta hearing. Tapi ketuanya sekarang Pak Tono. Belepak, padahal sudah ngomong. Maksudnya tidak ada kebulatan dari legislatif itu Pak untuk menyelesaikan persoalan ini Pak? Ayo saya, tapi nyatanya komisi saya yang dibawa kendali Golkar, komisi pemerintahan, sudah minta hearing. Tapi yang dipanggil malah bawahannya dulu. Yang konflik atasannya kok yang dipanggil bawahannya. Bawahan mau penonton, Pak. Ini, Ketua DPRD saya terus terang saja ya. Kalau sampai terus larut begitu, kemarin ada stafnya yang menghadap. Tolong idealis, kalau tidak idealis, kamu nanti kualat besok. Saya ngomong begitu sama stafnya Pak Tono. Kalau Pak Tono ini tidak idealis dan selalu sekarang melindungi yang nggak benar, menjadi bemper yang nggak benar, besok dia yang akan kena. Ada kalau dari instruksi dari partai politik Golkar ini Pak untuk yang di legislatif itu untuk melangkah lebih jauh gitu Pak? Ya tadi kan sudah instruksinya, memberikan hearing. Hearing komisi A, karena tanggung jawab pemerintahan. Gonjang-ganjing wakil bupati kan Golkar malu. Ya. Karena Golkar menjadi pengawas kontrol di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kerawang ini. Ketuanya orang Golkar. Era pan panggil dong bicara, ayo. Kalau merasa Pak Ade juga orang Ciamis, ngerti filosofi Siliwangi, Sili Asa, Sili Asu, Sili Asi, jadi Sili Harum. Kita nggak ada musuh, nggak ada lawan kok. Mereka yang menciptakan pendukung-pendukungnya, menciptakan dadang mutar lawannya politik. Oke, deh ya. Jadi mungkin panjang lebar nih bicara ya. Mudah-mudahan aja aku sih mendengar gitu loh. Ya, Ya, Dek, harus mendengar, Pak. mendengar dan mendengar dengan hati yang dingin.
dengan hati yang sejuk. Orang yang beriman tidak dendam, tidak benci ya Pak Robin ya. Iya, betul. Menerima dengan bener nggak sih yang diomongin rakyat ini? Rakyat ini yang ngomong. Iya. Ngapain aku mau menjatuhkan dia? Sayang sama dia. Karena kalau besok umpamanya punten-punten tadi yang saya katakan amit-amit ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Dulu yang menggantikan gua diganti gua lagi, trouble. Mau sekarang mau trouble lagi, berarti aku ini kan tidak bisa membina kasarnya. Benar nggak? Rasa kor bupati itu kan ada deh. Kalau semua orang melecehkan bupati, Itu aku kan juga akibat tersinggung. perbuatannya, Pak. Ya tapi kan perlu kewajiban kita sini asa sini asu. Mengingatkan. Mengingatkan kan sudah. Tetapi kalau yang diingatkan Ya sudah, yang saya nggak udah mau, mengingatkan terus. ya kan kalau orang yang nggak mau ngomong apa? Ya resiko nanti. Nah itu resikonya biar tidak tertanggung Pak resiko itu. Kenapa kita mesti pusing kan? Biarin aja. Kita sudah ngingatin kok. Kalau secara legal formal gitu ya, ada langkah yang lebih jauh gitu Pak. Ambil contoh misalkan secara lebih jauh ada pola impeachment lah di pertengahan jalan pemerintahan. Oh ya nanti kita lihat itu. Iya. Itu makanya itu kan dari bahasa saya begitu saya katakan, jangan sampai dia di tengah perjalanan akan tumbang juga, kan kasihan kalau Itu nggak kan yang tadi diingatkan. saya bilang Malu tadi, saya kan. Ada partai pengusungnya begitu banyak. Cukup 3 partai saja mau cerita apa? Ini partai yang dari Selika itu partai besar. Ya tidak usah pengusung partai lah. Kalau rakyat saya kerahkan aja berapa ribu Ya, sih mau? ya, Nggak susah lah. Itu kan terlalu ini sekali. Terlalu vulgar kan? Vulgar. Nah, tapi kalau kita bicara tentang partai yang ada yang mewakili daripada kita para wakil rakyat itu nggak tahu wakil rakyatnya seperti apa lah Pak. Sama aja kok kayak begitu aja wakil rakyat juga. Artinya di sini cuman hanya ya mangga sama aja wakil rakyat Ya, tapi begitu juga kan. dalam ini kita meminta juga. Sampai jam berapa ini? Jangan sampai jadi menyimpang. Ya. Ya. Yang penting beliau sudah mendengar masukan saran kita. Kan kita bertiga ini kan mewakili stakeholder. Saya bukan jadi ketua partai dulu, sebagai mantan bupati memberikan Saya kewajiban. cuma sebagai rakyat aja kok Pak. Bukan sebagai lawyer juga. Solusi konkret Pak, ini yang kita butuhkan. Kalau dari Pak Solusi Dadang konkret sendiri, adalah tergantung pada individu, integritas, kepribadian saudara Adiswara selaku bupati. Dia mampukah menjadi pemimpin yang punya prinsip, punya integritas? Iya. Kalau memang itu benar, ternyata dia dikendalikan istri, Iya. dia harus mampu merubah itu. Kalau itu tidak bisa merubah, tunggu saja nanti banyak persoalan-persoalan yang akan timbul. Ya. Itu saja kunci solusinya. Mau mendengar kata-kata kita ini. Ya tapi kalau menurut historisnya bagaimana dia berkawin dengan Bu Latifah, ya memang kita Wah, kita mungkin nggak tahu. susah, nggak tahu kita kan, kita nggak tahu kan. Terlalu jauh itu. Yang tanyakannya orang Cilamaya kan begitu, kan gitu. Itu sangat prinsip, sangat mendasar. Jadi solusi yang terbaik, beliau mau menerima daripada pembicaraan semua orang kita ini tidak ada tujuan jelek, mau merubah, punya integritas, punya prinsip, atau punya keberanian. Oh saya sekarang bupati, naon sih? Masa saya harus dikendalikan terus? Kan begitu. dari Pak Robin punya komentar lain masalah solusi konkret ini? Ya mungkin saya hanya terakhir saya meminta kepada legislatif khususnya untuk lebih respon dalam setiap permasalahan bupati dengan wakil bupati, khususnya persoalan birokrasi yang tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan semestinya. Justru saya melihat legislatif kita ini saat ini lebih menikmati kelemahan pemerintahan ini dinikmati oleh Mereka. legislatif kita saat ini gitu. Jadi legislatif ini responsibility-nya sangat rendah sekali terhadap semua persoalan di pemerintahan. Jadi saya melihat fungsi pengawasannya pun sama sekali tidak berjalan gitu. Ini akibat daripada fungsi pengawasan yang tidak berjalan dengan maksimal. Saya pikir demikian gitu. Jadi intinya mah beresin sajalah dalamnya dulu, baru keluar. Kalau di dalamnya masih keruh, gimana mau bening keluar? Bukan XL lagi kan? Dalam tuh dalam keluarga, dalam Dalam yang pemerintahan, mana? Coba-coba gitu ya. dong ngomong. Yang jelas Ya, dong dalam keluarga Pak. Dalam dalam keluarga keluarga. ya pokok mah. Bukan gimana mau di dalam pemerintahan. Dan kalau boleh Keluarga ditambahkan saja. tadi, pegawai negeri ini harus punya rasa tanggung jawab ya. Jangan rasa ABS tapi nanti mencelakakan. Itu selalu saya bicara. Betul. Betul. Pegawai negeri itu tidak ada yang punya prinsip mengamankan pimpinan. Yang penting dia senang, dia dapat untung. Iya. Besok celaka pemimpinan masa bodoh. Itu kehati-hatian pegawai negeri. Kalau jadi bupati. Ya. Jadi itulah. 5 menit lagi kita lanjutkan yang lain kan gitu aja. Jadi Dampak kalau konflik ini terus berkepanjangan Pak, apa sih Pak secara ininya dampak negatifnya Pak? ya sekarang begini dampak negatifnya tuh. Kita ambilkan suatu filosofi perumpamaan. Satu kapal nakodanya 2 atau satu kapal nakodanya tidak benar. Ya kapalnya akan oleng terus. Iya. Tenggelam Pak. Ya
Yang lebih berbahaya saya takut PNS ini atau birokrat ini semua terkotak-kotak. Dan ini akan sangat mengganggu jalannya pemerintahan. Sangat mengganggu jalannya pemerintahan. Nanti yang ABS ini semakin bermunculan. Gini loh Dek, di dalam lingkungan pegawai negeri sebenarnya melecehkan juga. Itu yang beliau harus sadari. Ini hampir 6 bulan yang lalu, semua surat tuh disposisinya sekarang diambil alih oleh Sekda, oleh Kabag. Jadi kan pegawai negeri, opo kemampuannya Bupati. Iya. Kan kacau. Nah kalau nanti disposisi suratnya Kabag itu salah, yang dikoordinir oleh Pak Iman, kacau juga. Kan kacau. Ya suratnya ke kita dong, putusan dari kita semuanya, kan gitu. Ini udah 6 bulan lebih saya dengar, karena saya dengar aja. Semua surat itu di-cover oleh Pak Sekda. Pak Sekda besok pensiun. Iman orang yang loyalitasnya tinggi, orang yang polos. Besok ganti Sekda, belum tentu bisa menyelamatkan beliau. Ya. Nah kalau di surat aja diwakilkan orang gimana? Ini yang terjadi kok, saya ngomong apa adanya. Dan orang itu ngomong kok. Coba apa enggak? Di mana rasa integritas, kepandaian kita, kecakapan kita memimpin? Kalau tadi dibawa kata Pak Asep, bolak balik ke rumah, dibawa kosong, balik kosong ya Pak Asep. Iya. Akhirnya numpuk surat. Akhirnya Pak Sekda paling baik, ambil alih sama dia. Yang ngasih disposisi bertiga. Saya masuk ke ruangan kerja bupati itu bukan hanya 1 kali loh Pak. Walaupun yang dulu juga Bapak, yang sekarang Lebih sering kok yang sekarang. boro-boro. Yang ada melihat itu setumpukan. Jadi kalau melihat orang bukan melihat orang kalau kita bertamu Pak di meja kita itu, melainkan cuma hanya setumpukan berkas yang perlu ditandatangani. Sampai kapan ditandatangani? Sementara pada waktu beliau saya masuk juga. Mejanya tetap meja begini. Ya jangan dibanding dengan saya, bukan Oh, levelnya. Artinya Bukan saya level saya untuk membanding-bandingkan, dibanding. Saya kan sekolahnya melihat, banyak, Pak. saya pengalamannya banyak, dan saya dicetak untuk jadi pemimpin, bukan pemimpin garut. Jadi tolong jangan level saya untuk di compare selalu katakan dengan Pak Deiswara, Tidak. bukan level gua. Tadi kan dibilang Pak sama Kasihan saya, juga beliau kalau sebelum di-compare sama Bapak aku. Kan ada Pak Ahmad Dadang almarhum. Juga nggak seperti itu. Diganti Bapak juga nggak begitu. Tetapi yang sekarang berkas numpuk. Jadi kalau kita mau ketemu sama itu tuh harus begini Pak. Iya. Karena memang tuh tumpukannya berkas. Tapi sekarang udah diambil alih sama staf. Nah itu kan sebetulnya kan harga diri Pak. Loh, memang boleh. Ya nggak tahu. Yang saya dengar dari mereka-mereka itu diambil alih oleh staf. Nah itu kan harga diri pemimpin. Tuh. Di mana akhirnya pemimpin? Seorang pemimpin bisa dihargai, bisa dihormati kalau memiliki kemampuan yang luar biasa. Pemimpin harus lebih pandai. Pemimpin harus lebih pinter, pemimpin harus mulai nilai tambah yang luar biasa sehingga tidak dilecehkan bawahan. Mungkin gini Lebih Pak, ke sifat kepemimpinannya Pak ya. Iya. suka dan atau tidak suka Bapak Bupati kita Pak Haji Adiswara, 19 bulan kepemimpinan ini pelayanan begitu lambat, birokrasinya begitu amburadul, tata kelola pemerintahannya tidak berjalan dengan maksimal. Ada staf ahli tidak dimanfaatkan dengan maksimal, tidak jelas fungsinya apa, tidak dikasih ruang untuk memberikan masukan, tidak pernah dilibatkan dalam urusan pemerintahan. Lebih banyak dilibatkan adalah orang-orang di luar Siapa orang-orang pemerintahan. itu? Ya, Bilang aja Boim. ya ada Boem dulu, ada Geopani di sana dulu, ada Ilham namanya. Nah, ini kan ada semua. Jadi di kita ada staf ahli. Ada. Tapi staf ahli struktural yang pasti aja tidak pernah Enggak, dilibatkan. di kita memang ada staf ahli. Di luar Di- itu Pak ya. Ada semuanya pada ngajar. Ada staf ahlinya pada ngajar kok. Ngajar dong. Oh, ngecek dong. Ya, kita melihat ada orang-orang dekat di luar pemerintahan yang kita lihat juga mungkin tidak begitu menguasai pemerintahan. Dan kita juga tidak tahu faktor apa bupati kita itu melibatkan mereka, apakah faktor kedekatan dan sebagainya. Tetapi itu sudah sangat Dan menyalahi aturan Dan boleh saya pemerintahan. tambahkan, itu staf ahli yang disebut Pak tadi Boim, itu bisa marahin kepala dinas dan bisa manggil kepala dinas. Udah hancur negara ini Nah, deh. itu. Walaupun Hancur di luar ini kenyataan, strukturnya. kepala dinas suruh ngaku tuh. Ngomong, ngomel di belakang. Masa bisa dimarahin oleh seorang Boim? Waduh, itulah bobroknya Bobrok sekali pemerintahan. pemerintahan kalau seperti itu. Memang dia punya SK. Ayah, saya tidak tahu. Ini kebobrokan ini yang membuat dia rontok. Siapa Ya. boy memang. Oke, orang cukup. mana? Kasihan dong, kasihan yang dengernya kasihan. Tapi sekali lagi saya minta mohon maaf pada Pak Adiswara, kita bertiga ya. Iya. Tidak ada tujuan jelek, ini mengingatkan yang terakhir mungkin ya. Betul. Mungkin saya udah lama deh nggak statement karena statement saya itu banyak dimanfaatkan tadi. Iya. Ada orang datang ke kolam berkunjung-kunjung, padahal intinya waduh sudah ketemu Pak Dadang Mutar sudah jinak, asalnya sudah gini, Iya. sudah bisa gini. Intinya cuma untuk itu. Jadi saya udah lama, tapi karena Pak Rudi yang undang, saya hadir. Dan ini penting karena sudah menjadi apa?
buah bibir masyarakat. Konsumsi publik yang luar Kesempatan biasa. yang luar biasa. Mudah-mudahan beliau dengan kebesaran hati mau menerima apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada Bukan beliau. untuk menjadi sakit hati. Pak. Bukan menjadi sakit hati. Rasa cinta, rasa sayang kita Ya, justru ya. memberikan koleksi yang luar biasa dan tidak tedeng aling-aling malam ini. Iya. Tidak pakai bahasa pihak ketiga. Tidak. Ya kan? Betul. Ya. Ya kita bukan untuk mengkritisi pribadi daripada Pak Haji Adi Iswara, tetapi karena dalam dia menjalankan tugasnya, menjalankan fungsinya sebagai bupati itu melibatkan orang-orang yang dekat dengan lingkungan pribadinya, mau tidak mau terpaksa kita bicara pribadi gitu. Pribadi. Ya itu mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi inilah realita, inilah fakta dan inilah kenyataan yang ada di Karawang saat ini. Suka tidak suka, ditelan, diterima, mau dimuntahkan kembali silahkan, kan gitu Pak. Mau benci sama kita silakan. Silahkan gitu Pak gitu. Karena kita tidak punya kepentingan. Tidak punya kepentingan. Tapi kita sudah Membangun mengingatkan ya, Karawang ke depan, Dek. Pak, ya. Kita Betul. sudah mengingatkan berulang-ulang. Saya mungkin hari ini mungkin agak keras juga terakhir karena diingatkan pakai bahasa yang lain-lain pun masih tidak berubah. Ya. Baik. Baik. Oke. Terima Dan kasih, Pak Dadang, dan kami Pak di sini Robin, tidak ya. pakai wallahi Pak. Tidak. Kita bicara Dan apa jangan adanya. bersumpah lah jadi Tidak, pemimpin tidak, ini. tidak, Astagfirullah. tidak. Saya yang bukan jebolan pesantren, saya yang sarjana umum aja astagfirullah ada orang selalu bersumpah. Kata demi Allah aja harus hindarin itu. Jangan, Pak. Ya. Baik Pak Dadang, Pak Baik. Robin dan Pak Asep, terima kasih atas Sama-sama, Pak. kehadirannya ini. Sukses selalu lah. Baik pemirsa tvberita.com, demikian dialog Ada Apa dengan Karawang edisi 23 Oktober 2012. Sampai jumpa di lain waktu. Klik terus tvberita.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.